Alini Natalia, Anissa Kartika, Arin Hadir, Chelsea, Elika, Ibel, Jodis, Keita, M. Rizky, Mala Andini, Nadim, Nur Adila, Nur Hidayatul Azura, Nur Zahana, Keisha, izin ya Keisha ya, izin ya, yang berpasti Raka, Rehan, Rizky Ramadhani, Rizkyano, Zaskia Jelita. Nah, berarti kita punya 3 Rizky di dunia. Nah, karena hari ini pertemuan kedua kita memasuki materi kita pada bab pertama. Sebelumnya kita sudah pernah belajar fungsi. Nah, fungsi itu biasanya identik dengan apa? Identik dengan apa? Identik dengan fx, gx, dan hx. Fungsi itu identik dengan fx, gx, hx. Nah, materi kita itu adalah fungsi komposisi. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, ada yang tahu tidak apa itu fungsi komposisi? Pernah dengar tidak kata dari fungsi komposisi? Yang jelas komposisinya ini bukan komposisi yang ada di makanan, produk-produk bukan. Nah, ini fungsi komposisi yang ada di matematika. Ada yang tahu? Nah, fungsi komposisi ini adalah 2 fungsi yang digabungkan, yaitu fungsi fx dan gx dengan simbol 0 atau disebut atau dibaca bundaran. Nah, bentuk dari fungsi komposisi ini nantinya itu adalah F bundaran GX. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas fungsi komposisi, kita bahas dulu apa itu fungsi. Nah, tujuan kita mempelajari fungsi terlebih dahulu itu adalah untuk kalian mengetahui perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan pada fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, dalam fungsi ini ada yang namanya perkalian. Mungkin sudah identik kalian dengar kata perkalian, pembagian,
Berapa hasilnya kira-kira? Berapa hasilnya kira-kira? Berapa? 7. Dari mana Adila? 7? 7 dikali 7 49, dikali 7 7, ditambah 7 14, dikurang 7 7. Nah, ada yang lain? Adila jawabnya 7. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Rizky? Rizky? Ada jawaban lain? Dalam penjumlahan seperti ini apa yang kita dahulukan? Kali. Ya, perkalian. Berarti hasilnya apa? 9. Selanjutnya Bagi. baginya bukan 49 dibagi 7, tetapi 7 bagi 7 karena dia berada sama. Nah, berarti 7 bagi 7. Nah, menghasilkan 7 ditambah 49 dikurang 1. Nah, berapa hasilnya? 7 tambah 49. 5, 6 dikurang 1. Nah, cara kita berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Dalam fungsi ini, yang pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Berarti 2 angka yang terkait perkalian. Nah, selanjutnya pembagian. Pembagian 2 angka yang terkait, bukan lagi hasil dari perkalian, kecuali perkaliannya seperti ini, ditambah 7 dikali 7 dibagi 7. Nah, baru 7 kali 7 49 dibagi 7. Tapi di sini ada lagi tanda kurangnya sebagai pemisah. Nah, kalau tambah dan kurang boleh, mana yang lebih dahulu boleh digunakan, tetapi untuk perkalian dan pembagian didahulukan adalah perkalian. Bisa ya? Cara mencari berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, itu terkait fungsi. Sebelum jauh kita melangkah ke fungsi komposisi. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok ya. Nah, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Berapa kelompok kemarin? 4. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, buka buku paketnya halaman 3. Tadi secara sederhana sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan cara menghitung atau menjumlahkan fungsi sesuai dengan kali, bagi, tambah, dan kurang. Sekarang kita coba aplikasikan penjumlahan dan pengurangan fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita baca dulu di kegiatan 1.1 halaman 3. Coba Adila baca dulu soalnya. Penjumlahan 2 fungsi itu, Bu. Ya. Kamu bersama dengan teman-teman berencana melakukan perjalanan selama 9 hari dengan menggunakan mobil sewaan. Mobil tersebut disewakan 250.000 per hari tanpa bahan bakar dan kebutuhan tambahan sebagai berikut. Kamu dibebaskan dari pembayaran tambahan untuk 100 km per hari dan diminta membayar tambahan 1.000 per kilometer untuk kelebihannya. Tarif bahan bakar bensin untuk mobil adalah 7.650 per liter. Adapun perkiraan penggunaan bahan bakar bensin adalah 10 km per liter. Kamu perlu menghitung perkiraan biaya perjalanan untuk menempuh perjalanan paling sedikit 1.500 km. Nah, itu dia. Misalkan kalian ini berencana mau liburan selama 9 hari dengan mencatat atau menyewakan sebuah mobil dengan biaya sewanya 250.000 per hari.
kilometer dalam satu hari. Kalau 9 hari berapa bebasnya? 900. Nah, 900 itu untuk 99 hari. Berarti kalau perjalanan kalian lebih dari 900 dikenakan biaya tambahan, yaitu 1.000 per kilometernya, ya. Nah, dengan tentunya biaya bensin ditanggung sendiri oleh kalian. Biaya bensinnya yaitu 7.650 per liter. Nah, ini mungkin biaya bensin zaman SBY dulu, karena sekarang kan udah 13 di sini, tapi di kiosnya atau di SPBU-nya 10.000. Nah, perkiraannya lagi menghabiskan 1 liter bensin ini apabila kalian menempuh jarak sepanjang 10 kilometer. Nah, perkiraan perjalanan kalian selama 9 hari itu adalah 150 kilometer. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita tentukan terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Nah, yang pertama tadi perjalanannya selama 9 hari. Nah, 1 hari berapa sewa mobilnya? 250. Biaya bensin 1 liter 7.650. Apalagi yang perlu diketahui? Biaya tambahan. Biaya tambahan. Berarti bebasnya berapa? 100 kilometer per hari. Nah, apalagi tadi? Biaya tambahan. Biaya tambahan 1.000 per kilometer. Nah, kita langsung menjawab pertanyaan pertama. Coba Malah, pertanyaan pertamanya apa Malah? 1. Tentukan rumah fungsi untuk menghitung biaya total sewa mobil. Sebagai fungsi kilometer total M yang ditempuh selama 9 hari perjalanan, catatan untuk 100 km dibebaskan biaya tambahan per hari. Artinya kamu bebas biaya tambahan untuk 900 km selama 9 perjalanan biaya total sewa mobil. Nah, yang diminta yang pertama adalah apa? Tentukan rumus fungsi Biaya total sewa mobil, dengan catatan dia bebas biaya tambahan untuk 900 kilometer. Nah, seharinya tadi berapa bebasnya? 100. Berarti selama 9 hari bebas biayanya adalah 900 kilometer. Nah, perjalanan kita diperkirakan adalah 1.500 kilometer selama 9 hari. Nah, bebasnya berapa? 900. 900. Otomatis sisanya dikenakan Biaya tambahan. Berapa kilometer kira-kira 600. biaya tambahannya? 600. Dari mana? 1.500 dikurang 900. Nah, berarti dikenakan biaya tambahan sepanjang 600 kilometer. Nah, berarti berapa rupiah biaya tambahannya? 1 kilometer tadi biaya tambahannya 1.000. Berarti jika 600 kilometer berapa biaya tambahannya? 600
BBM yang ditempuh selama 9 hari perjalanan. Biaya total bahan bakar bensin. Nah, sekarang tugasnya kalian cari berapa sih biaya total bensin yang akan kalian keluarkan selama perjalanan 9 hari ini. Dengan rumusnya GM. Ayo tentukan berapa biayanya masing-masing kelompok. Berapa biaya bensin yang akan dikeluarkan selama 9 hari perjalanan. Tadi 1 liter bensin 7.650. Oh ya, satu ya. Ada tambahannya 1 liter itu menempuh perjalanan 10 kilo. Kalau 150 kilometer, berapa kira-kira bensin yang dikeluarkan dan jumlah dalam rupiahnya? Coba kita lihat dulu. Menurut Rizky, berapa nih Rizky? 120.000, Bu. Nah, 120.750 selama 9 hari. Nah, mau nggak jalan-jalan sama Rizky? Biayanya kira-kira segini lah biaya bensinnya. 120.750. Ada yang lain? Ada. Berapa? Sila? Alamatnya saya nggak bisa. Berapa totalnya berapa? 1.147.500. Dari mana? Ya, 1 liter kan segini. Kalau 10 liter jadi 7. Ini Bu, liter. Ditambah 500. Berarti hasilnya untuk si Adila berapa dia? 1.147.500. Oh,
Nah, total 9 hari perjalanan. Berarti yang ketiga yang diminta adalah total seluruh biaya dengan menggunakan fungsi CM. Berarti total seluruh biayanya FM atau biaya tambahan ditambah biaya bensin. Nah, berapa biayanya? 600.000 ditambah 1.147.500. Berapa hasilnya jika dijumlahkan? 1.747.500. Ini adalah biaya tambahan dan bensin yang akan kalian tambahkan ke biaya perjalanan kalian. Nah, itu biaya tambahannya 600, biaya bensinnya 1.147.500. Berarti kalian akan mengeluarkan biayanya sebesar 1.747.500 jika menempuh jarak 1.500 km. Nah, bisa ya? Nah, inilah yang disebut dengan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Nah, di buku ada soal yang keempat. Dengan menggunakan rumusan F, G, dan C, tentukan atau lengkapi tabel di bawah. Tadi kita menempuh jarak 1.500 km. Ini tadi kita misalkan F ya, 1.500, lanjut 1.600, 2.000. Nah, FM-nya jika 1.500 dia 600 biaya tambahannya. G-nya, GM-nya 1.145.500 dan C-nya 1.747.500. Nah, sekarang tugas kalian silakan perkirakan lagi jika perjalanannya 1.600, 1.700, 1.800 sampai 2.000. Berapa isian untuk tabel-tabel yang ada di sini? Nah, Ibu tunggu dalam waktu 5 menit cukup dah? Latihan 10 menit, catatan aja. 10 menit. 10 menit. Enggak. Kalau bisa langsung enggak apa-apa, langsung yang penting bisa menjelaskan. Nah, waktu kita habis karena ada yang siap, berarti kita minta kelompok Adila buat menyelesaikan. Sekalian jalannya ya. Satu aja contoh jalannya. Salah tuh. Yang mana? Yang jadi GM. Dan cari GF. GF kan kayak bensin. 1 liter bensin itu menghabiskan 10 kilogram. Berarti 1.500 kita bisa 10. Dapatnya 1.150 liter itu yang dikali 7.605. Tadi tidak tahu, Bu.
Dah. Ada yang sama? Yang 1600 sama? Sama. Dari mana hasilnya? Dari 1520. jika kilometernya 1600, biaya tambahannya berapa? Bebasnya 900, berarti kilometer yang harus kita bayar berjumlah 700 dikalikan dengan 1000 per kilometer, kita dapat hasilnya 700.000. Nah, bensinnya berapa? Nah, karena semuanya dibagi 10, nggak usah pusing. Jika 1600 berarti habis bensinnya 110 dikalikan dengan 7.650. Nah, jika dia 2.000 berarti berapa? 200 liter kali 7.650. Inilah hasil dari perkiraan jika 9 hari itu kita perjalanan kita 1.600, 1.700, 1.800 dan sebagainya. Nah, inilah fungsi yang dimaksud. Ada dua buah fungsi yang dijumlahkan. Nah, ini nanti yang kita kaitkan dengan fungsi komposisi. Ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham? Ada yang ingin ditanyakan atau ada bagian mana yang belum jelas biar kita perjelas kembali. Gimana Nisa? Paham untuk penjumlahan dan perkalian? Ini jika kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Meski soalnya panjang kali lebar, tetapi bisa kita selesaikan menggunakan fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lanjut ke perkalian dan pembagian fungsi. Halaman 6. Coba buka bukunya halaman 6. Ya, halaman 6. Sudah dibuka? Tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian fungsi. Kita coba Chelsea. Perhatikan ya. Perkalian dan pembagian fungsi. Misalkan kamu memiliki halaman di belakang rumah dan berniat membuat taman bunga. Kamu mulai membuat taman bunga dari ukuran kecil yang nanti bisa dikembangkan. Kamu mulai membuat taman dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. 1. Berapakah luas mula-mula taman bunga ini? Luas mula-mula taman bunga adalah. Nah, ini untuk perkaliannya. Misalkan kamu memiliki halaman di belakang rumah dan berniat membuat taman bunga dengan ukuran panjangnya 6 meter dan lebarnya 4 meter. Nah, perkiraan gambarnya seperti ini. Panjangnya 6 meter dan
lebarnya 4 meter. Nah, yang ditanya pertama adalah Luas luas mula-mula taman bunga tersebut. Berarti luas ya. Ada yang masih ingat rumus luas itu apa? panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Berarti P kali L. Nah, berapa panjangnya? 6 meter. Lebarnya 4 meter. Berarti 6 kali 4 24 meter kuadrat atau persegi. Jadi luas taman bunga yang akan dibuat itu adalah sebesar 24 meter persegi. Nah, yang kedua, Arin. Ya, Arin. B. Nyatakan luas taman bunga mula-mula ini A dan B dan F. Setelah 1 bulan berlalu, kamu ingin memperluas taman tersebut. Kamu memutuskan untuk menambah 3M pada panjangnya dan 2M pada lebarnya. Sketsa taman bunga baru ini menjadi seperti gambar berikut. Nah, itu di bukunya ada ya. Nah, setelah 1 bulan, kamu berniat lagi nih menambah panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Tadi ketemu yang pertama, mula-mulanya kita anggap A1, berarti luasnya berapa? 24 meter persegi. Nah, jadi kalian ingin nambah nih panjangnya 3 meter lagi dan lebarnya 2 meter. 2 meter. Nah, otomatis di setiap sudutnya juga bertambah semuanya. Nah, jadilah dapat 4 bagian. Ini kita misalkan dengan A2, A3, dan A4. Ini panjangnya 6 meter. Yang di sini 4 meter dan di sini 2 meter. Di sini berapa meternya? 6 meter. Dan di sini 3 meter. Nah, sekarang tugasnya cari masing-masing tadi yang A sudah ya. Yang A tadi sudah kita peroleh dia 24 meter. Nah, coba cari peta yang kedua, ketiga, dan keempat dengan panjang dan lebar yang sudah diketahui. Rumusnya tetap sama P kali L. Dua
kali 6. 6 kali 9. Nah, kita jabarkan dari peta yang ada. Coba. 24 ditambah 12 ditambah. Nah, berapa hasilnya? 24 tambah 12 3 tambah 12 6 54. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelumnya? Maaf ya. Ini untuk perkalian fungsi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi komposisi. Nah, kita